Oke, kembali lagi di BNR Channel, sebuah channel yang bisa memberikan konten edukasi, inspirasi, dan juga berbagai isu terkini ya. Kita bersama Bos Gendul Apparel, Mas Saiku. Kita akan tanya-tanya sejak kapan memulai bisnis printing ini atau printing jersey ini ya. Kita langsung tanya ke bosnya. Mas Saiku, untuk awal pembuatan Gendul Apparel ini memang lokasinya di sini atau di mana, Mas? Oke, terima kasih Pak Arif. Jadi pertama kali kita bikin atau mendirikan Gendul ini di Desa Klothok ya. Jadi bukan di sini tapi dekat dari sini ya. Ini sudah tempat baru. Yang di rumah tadi ya? Yang masih di rumah. Di tahun 2012. 2012. Terus sampai saat ini punya cabang berapa ini? Jadi sebelum masuk ke cabang kita runtut dulu ya historinya seperti apa. Jadi Gendul tahun 2012 ini merupakan usaha keluarga ya. Jadi ownernya ada 4 orang, dimana kita dulu masih konveksi yang konvensional. Jadi masih sablon manual, nggak ada printing ya. Seperti itu. Jadi sampai sekarang ada cabang 9 ya. 9 cabang ya. 9 store atau pelayanan. Tapi produksinya tetap di sini ya, yang produksi tetap ya. Jadi satu tempat. Ya, jadi setahu saya dulu saya pernah yang di Klothok sana ya. Ini lantai 2, kalau di sini sudah pindah sini lantai 3 Mas ya ini ya. Lantai 3. Jadi sangat luar biasa sekali pencapaian Gendul Apparel. Kalau boleh tahu ini kan punya jadi sponsor juga ya. Di Bumi Wali dan juga Persatu ya? Iya. Ini sejak kapan, Mas? Jadi perjalanan kami dalam untuk mengembangkan brand ya, kita harus join atau bekerja sama dengan sebuah klub, dengan para atlet ya. Jadi mulai tahun 2015 kita bekerja sama dengan klub Persatu. Akhir-akhir ini Mas, saya sering melihat ini Gendul juga mempunyai inisiatif itu ya, membentuk akademi sepak bola untuk anak itu ya, usia berapa itu? Itu awal idenya seperti apa itu? Oke, jadi kita membuat SSB Gendul ini merupakan wujud kepedulian ya Gendul Apparel dalam dunia sepak bola. Jadi saat ini masih dalam bentuk SSB yang sudah kita daftarkan ke Asprof Jatim. Kedepannya semoga saja bisa menjadi sebuah akademi sepak bola yang profesional ya. Jadi kita fasilitasi dengan baik ya, bebas SPP bulanan, bebas biaya tur ya. Alhamdulillah 5 bulan berjalan belum pernah ada libur latihan ya. Diharapkan nanti atlet-atlet bisa berkiprah di Liga Pro. Ya ini ya, sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi Gendul ini juga tidak hanya memikirkan benefitnya juga, tapi juga menyisihkan sebagian labanya untuk pembinaan sepak bola anak usia dini ya. Usia berapa tahun Mas? Usia ada U10, U12 sama U14. Nah ini ya, U10, U11 sama U14 ya, sangat luar biasa ini dalam mendukung, mensupport dunia persepak bolaan, luar biasa ini. Kemudian tak lihat tadi banyak sekali karyawan Mas, kalau boleh tahu berapa jumlah karyawan di gedung ini? Oke Mas, jumlah karyawan kita sekarang ada 60 orang ya, terbagi dalam 6 departemen. Ada departemen marketing, yang kedua departemen accounting dan purchasing untuk pembelian dan keuangan ya. Yang ketiga departemen printing, yang keempat departemen sewing, yang kelima ada departemen finishing, dan terakhir ada media and development. Luar biasa ya. Dulu terakhir saya datang ke Gendul itu karyawannya sekitar 35 sampai 40, sekarang sudah 60 ya. Kemudian terbagi dalam 6 departemen tadi yang telah disebutkan sama Bos Saiku tadi ya. Terus untuk target Mas, target sehari harus dapat berapa ini bisa dijelaskan?
Oke, jadi target perusahaan kita sehari itu 300 pieces ya. 300 pieces, kalau dalam sebulan berarti 7.500 ya. Jadi kita usahakan seperti itu. Kita push ke marketing seperti itu, tapi dalam perjalanan tetap ada kendala ya. Jadi sampai saat ini perolehan masih perharinya 250. Jadi ada kendala-kendala yang perlu kita perbaiki. Oke, jadi sehari targetnya 300 Mas ya? 300. 300 hanya tercapai 250. Seperti kaos yang saya pakai ini ya, ini juga buatan Gendul Apparel. Ini kebetulan jersey bola voli tim Desa Nguruan ya. Kalau proses seperti ini Mas, pesannya biasanya berapa hari lamanya? Dulu kita awalnya kita garansi 2 minggu ya. Jadi dengan berjalannya waktu kita membuat sistem baru, sekarang ini prosesnya 3 minggu. Jadi kita berusaha 3 minggu ini selesai, meskipun belum sampai 3 minggu, kadang-kadang juga sudah selesai. Dan sekarang ini ada promo Ramadan ya, mungkin bisa dimanfaatkan oleh customer. Jadi ada promo pemesanan 24 pieces ini mendapatkan 1 pieces jersey koko ya dari Gendul Apparel. Oh ya betul. Kemarin saya sempat diceritani sama Mas Imam, pemilik Plumpung FC, katanya sekarang ada promo, pesan berapa itu dapat baju koko, betul berarti ya. Ini ya yang harus dimanfaatkan mumpung bulan Ramadan, ada promo dari bosnya. Setiap pemesanan berapa? 24 Mas ya? 24 pieces dapat 1 buah jersey koko. Kaos atau jersey ini? Jersey koko ya. Jersey koko ya. Nah, ini bisa untuk lebaran nanti. Kemudian laba Mas, mungkin apa namanya, modal dulu ya, modal awal berapa dalam bentuk bisnis ini? Kalau modal awalnya dulu ya, jadi kalau sejarahnya kita lihat dari sejarahnya, pembentukan pertama atau versi pertama ini sangat minim ya, karena kita memang dalam kondisi yang minus dulunya. Jadi cuma ada modal untuk beli mesin jahit 1 paket sama sablon manual gitu aja. Jadi nggak ada kita persediaan modal yang besar. Jadi dari hasil kita setiap tahun ini kita kembangkan seperti itu. Jadi saya dulu pernah ke rumahnya bos saiku ya, dulu masih kecil sekali di rumahnya itu, belum direhab dulu masih rumahnya ya. Ya. Jadi banyak punya 1 mesin kalau nggak salah dulu, dan juga hebatnya Mas Saiku ini, dia tidak apa ya, tidak menyerah, selalu berupaya membuat terobosan-terobosan dengan membeli mesin printing dulu Mas ya. Iya, kita membeli mesin printing tahun 2017. 2017. Pertama kali. Kemudian dari laba bersih Mas, sekarang berapa ini yang terbaru? Kalau sekarang omsetnya ya, kalau dilihat dari omsetnya kan sekitar 650 juta per bulan ya, itu target kita. Tapi terkadang alhamdulillah kita pas bulan Agustus sampai Desember itu mencapai 800 juta. Itu setelah dipotong biaya produksi terus gaji karyawan Ya, netonya berapa itu? netonya sekitar 100 sampai 150 juta per bulan. Kemudian yang di ruangan ini masih join keluarga atau sudah mandiri sekarang? Sekarang ini CV Gendul Sport Apparel ini kan ownernya ada 4 ya, jadi kita sudah atur sebaik mungkin. Jadi di sini pun kita ada sistem owner, ada sistem kita sudah bagilah dari owner ini, misalnya kita bekerja ada yang jadi manajer, ada supervisor seperti itu. Nanti ada gaji bulanan sendiri, jadi ada sistem nanti bagi hasil untuk owner sendiri. Terus kemarin yang sempat mencari karyawan Mas ya, tak lihat ada banyak karyawan yang baru. Ini harus mempunyai kualifikasi apa Mas untuk bisa bekerja di sini? Memang untuk mendukung dari visi perusahaan ya, jadi kita rekrutmen SDM itu yang berkompeten ya. Jadi kita nanti ada seleksi tergantung dari departemen masing-masing ya, misalnya jahit itu harus menguasai ya. Terus yang paling penting itu anaknya nanti bisa disiplin ya. Paling utama itu penilaiannya ada disiplinnya. Jadi nanti kita lihat karakter orangnya seperti apa.
Terus ada yang mungkin menginap di sini karyawannya? Ada, jadi ada yang rumahnya jauh, jadi menginap di sini. Ada 2 orang. Terus program ke depan seperti apa? Kira-kira Gendul ini visi misinya ke depan seperti apa yang terbaru ini? Oke ya, jadi visi perusahaan kita adalah menjadi perusahaan kelas dunia di bidang produsen perlengkapan olahraga yang berkembang secara dinamis ya. Jadi itu visi dari perusahaan kita. Nah, untuk mendukung visi itu kita ada misi ya, misi perusahaan itu berkembang mengikuti teknologi terbaru ya, dengan SDM yang unggul dan terus membangun mitra yang baik ya, bersama dengan agen-agen. Mungkin ke depan punya target lagi selain apa Tuban Bumi Wali sama Persatu, mungkin ada klub lain Mas yang ingin disupport oleh Gendul? Untuk tahun ini kita sudah berkomunikasi ya dengan beberapa tim Liga 1 dan Liga 2, semoga nanti ada hasil yang bagus. Kalau boleh bocoran Liga 1-nya tim mana ini? Nah, ini masih rahasia ya, jadi gitu ya? nanti kalau misalnya sudah clear, fix, kita akan umumkan di medsos lah ya. Oke, jadi Gendul Apparel ini selain dia support di Liga 2 ya, dan juga Liga 3, ke depan ada visi juga untuk support tim yang dari Liga 1 gitu Mas ya. Betul. Jadi itu wawancara saya dengan pemilik atau owner dari Gendul Apparel, Mas Saiku. Mungkin ada untuk closing Mas, harapannya ke depan apa Mas ini? Kalau harapan dari saya ya untuk Gendul sendiri sesuai target dari saya sendiri, jadi nanti order ya atau penjualan kita di tahun 2023 ini bisa mencapai 8.000 pieces ya per bulannya, seperti itu. Dari target 7.500 tadi ya? Dari target 7.500 tadi ya. Semoga ini ya, saya doakan semoga Gendul Apparel semakin sukses. Amin. Kebetulan kita langsung disambut langsung sama ownernya ya, karena kebetulan Mas Saiku ini teman saya SMA, juga mungkin teman-teman SMA yang kemarin juga sempat pas perekrutan karyawan juga sempat diumumkan di grup SMA juga. Jadi yang masih nganggur atau punya teman atau sanak family yang tidak bekerja bisa untuk ikut bekerja di sini. Ini sangat luar biasa sekali. Makasih Mas ya, selamat dan sukses ya.